Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahara Liza Mulyani, NPM 191705108 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SR flip-flop atau set reset flip-flop, bisa juga disebut dengan latch yang ini, contoh rangkaiannya. Lalu D flip-flop yang ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam gerbang logika dan di sini terdapat loopingnya dan juga ada jenis atau macam-macam kabel pada logisim. Baiklah, langsung saja saya mulai. Sebelum masuk ke dalam SR flip-flop, saya akan menjelaskan tentang apa itu rangkaian sekuensial secara sederhana. Rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan juga bekerja berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini ciri-cirinya ada umpan balik atau feedback dalam rangkaiannya. Nah, seperti ini. Ini juga atau terjadi looping gitu ya. Nah, flip-flop itu sendiri adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial dan juga memiliki fungsi sebagai pengingat atau memori. Sebelum masuk ke dalam SR flip-flop, saya akan menjelaskan tentang jenis atau macam-macam dari warna kabel. Di sini ada kabel yang berwarna abu-abu, itu tidak ada arus yang mengalir dan juga tidak ada output maupun inputnya. Yang kedua ada yang berwarna biru dan di sini terdapat satu output. Di sini dia tidak ada arus yang mengalir dan juga dia tidak ada inputan apapun. Di sini ada dua output ya, maaf. Ini ada dua output dan kabel berwarna biru. Tidak ada arus mengalir dan juga tidak ada inputan tentunya. Di sini ada input dan juga output. Di sini kalau kabelnya berwarna hijau tua, berarti dia sudah benar gitu kabelnya, tetapi dia tidak ada arus yang mengalir. Di sini jika nilai inputnya 1, maka outputnya akan 1. Jika dia berwarna hijau muda seperti ini, berarti ada arus yang mengalir. Ini terhubung aja kalau misalnya dia cuma berwarna hijau tua. Lalu di sini ada input dan juga input. Bernilai 0, sama-sama 0. Ini kabelnya terhubung tetapi tidak ada arus mengalir. Kalau misalnya di sini diklik angka 1 atau inputnya 1, maka dia berwarna merah atau error. Tapi kalau misalnya di sini juga 1, maka dia terhubung dan juga ada arusnya mengalir. Nah, di sini ada nilai konstan 1. Di sini ada nilai konstan 1 dan juga ada inputan. Saat inputannya 0, di sini konstan 1, maka dia merah karena error, dia beda nilainya. Tetapi kalau di sini kita ubah 1, maka dia akan ada arus yang mengalir karena dia nilai konstan 1 dan juga 1, itu sama. Kalau di zoom, konstan 1 itu seperti ini. Ini kecil. Lalu, selanjutnya ada yang ini. Dia berwarna kuning ya kabelnya. Karena dia berbeda bit. Yang ini bitnya 1, yang ini bitnya 2. Ini sama-sama inputan. Dia beda bit. Selanjutnya juga sama, walaupun dia ini ada input dan di sini ada outputnya, tapi di warna kuning karena dia beda bit. Ini 2, bitnya ini 1. Nah, untuk yang warna hitam, dia itu tidak ada arus yang mengalir dan juga tidak ada outputan. Ini hanya inputan saja. Cuman berbeda arahnya. Yang ini dia fetchingnya dia di west, yang ini fetchingnya di east, gitu ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Ini ada yang di sini ada gerbang AND, di sini ada OR, ada NAND, terus ada NOR, ada XOR, ada XNOR. Di sini ada loopingnya gitu. Yang pertama, di sini ada gerbang AND, di mana dia berwarna hijau tua dan ini berarti dia terhubung dan tidak terjadi error. Langsung dicoba. Dia inputannya 1, maka outputnya 0.
Jadi sama input 1 masuk ke dalam N, maka keluarnya dia 0. Ini akan berulang ke dalam sini. 1 sama 0, kalau di N kan berarti dia 0. Nah, seperti ini dia berulang terus di sini looping. Dan dia tetap jalan ya, bisa. Kedua, di sini ada error. Kenapa dia error? Warnanya merah, karena belum ada arus yang mengalir. Saat diberikan arus yang mengalir, dia inputannya 1. Maka dia nilainya 1. 1, kalau OR kan salah satu bernilai 1, maka dia akan 1. Ini salah satu bernilai true, akan true gitu. Ini nilai 1 masuk ke sini, outputnya menjadi 1 kan. Setelah itu, output ini berulang, masuk menjadi inputan bernilai 1. 1 sama dengan 1, outputnya 1. Kalau diubah menjadi 0, dia tetap 1, karena salah satunya ada yang bernilai 1 atau true gitu. Nah, di sini selanjutnya ada gerbang NAND gitu ya. Langsung saja diberikan inputannya 0. Kalau 0, ini 0, salah satunya 0, pasti dia inputannya 1. Karena dikebalikan dari gerbang N gitu ya. Gerbang NAND ini. Terus, untuk output 1, ini akan masuk ke dalam inputan. Tapi dinotkan terlebih dahulu. Dan yang tadinya 1 menjadi 0. Untuk gerbang not ini mengubah dari nilai true menjadi false gitu. Atau false menjadi true. Kebalikannya. Di sini menjadi 0. 0 sama 0 diubah oleh gerbang NAND menjadi 1 gitu. Kalau 0 menjadi 1. Ini terus berulang loopingnya. Dan itu benar berarti ya. Ada arus yang mengalir. Lalu, yang ini ada gerbang NOR. Di sini dia bernilai error karena belum ada arus yang mengalir. Saat dialiri arus 1, maka dia akan bernilai 0. Ini kebalikan dari yang NAND ya. Bernilai 1, salah satu bernilai 1, maka dia akan 0 outputnya. Ini output ini akan berulang dan terdapat gerbang not menjadi 1. Dari 0 diubah menjadi 1. Karena dua inputnya ini 1 dan 1, maka outputnya menjadi 0. Dan ini terus berulang. Kalau 0, dia tetap. Ininya 0, walaupun ini 1, outputnya tetap 0. Nah, terus berulang ya. Ini loopingnya di sebelah sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gerbang yang di sebelah sini. Yang gerbang pada blok yang kedua. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang kedua. Langsung saja dicoba. Ini tidak ada error. Kabelnya warna hijau tua dan dia terhubung berarti tandanya. Saat diganti atau dimasukkan arus, dia terdapat oscillation appearance. Oscillation appearance itu sendiri adalah ada beberapa rangkaian yang tidak bisa disimulasikan pada logisim gitu. Dan dia bernilai dia menimbulkan osilasi. Kenapa dia terjadi osilasi? Karena di sini dia outputnya kan 1 di sini ya. Kalau dia gerbang N menghasilkan nilai 1 jika ininya inputannya 1 dan 1 gitu. Bisa diulang lagi. Reset simulation. Oh ya, kalau dia terjadi oscillation appearance, dia harus di reset lalu di enable lagi. Reset. Enable. Nah, ini 0. Kalau dia bernilai 0, maka dia 0 akan tetapan. Kalau dia bernilai 1, dia harusnya 1 kan di sini. Nah, tetapi saat dia outputnya 1, kan dia berulang dari sini. Input 1, output 1, masuk ke dalam sini. Harusnya di sini 1 menjadi 0 kan. Nah, di sini terjadi error. Di titik-titik inilah terjadi ada errornya. Nah, seperti itu. Ini 1 artinya plus ya dia. Plus masuk ke sini. Jadinya harusnya minus sini kan, plus min, akhirnya terjadi
konslet atau osilasi gitu. Terjadi arus yang berulang seperti itu. Lalu di sini juga ini harus di reset lagi. Nah, di sini error karena belum ada arus yang mengalir. Ini gerbang OR, yang ini gerbang N ya. Dimasukkan list 1. Dia tidak terjadi error dan juga ada arus yang mengalir. Saat dia bernilai 1, outputnya 1 dan juga diubah menjadi 0 di sini ada gerbang NOT tetap 1. Tapi dia saat diubah menjadi inputan 0, dia terjadi oscillation appearance lagi gitu. Karena di sini inputan 0, output 0. Output ini akan dibawa menjadi inputan yang kedua, ada gerbang NOT. Harusnya 1 di sini. Tetapi dia terjadi error karena dia 0. Nah, di sini ada arus yang berulang dari mulai negatif, positif gitu. Sampai dia terjadi konslet atau osilasi. Di reset lagi, baru di enable. Nah, selanjutnya ada gerbang NAND. Di sini inputan 0, tidak terjadi error. 0, output 1. Saat dia inputnya 1, di sini ada error di titik ini dan ini. Inputnya 1, harusnya dia 0. Output 0 masuk ke dalam sini, masuk ke dalam input yang kedua, dia harusnya bernilai 0 outputnya. Nah, di sini terjadi oscillation appearance lagi. Lalu di reset, enable. Nah, lalu di sini ada gerbang NOR. Langsung dicoba. Ini error karena belum ada arus mengalir di sini. Kalau inputnya 1, dia outputnya 0. Tapi giliran dia inputnya 0, dia terjadi oscillation appearance lagi. Reset. Selanjutnya, di sini ada rangkaian dasar dari SR flip-flop atau set reset flip-flop. Bisa juga disebut dengan latch. Sini terdiri dari 2 gerbang NOR. Ya. Bisa juga pakai gerbang NAND. Bisa menggunakan gerbang NAND, bisa menggunakan gerbang NOR. Di sini saya akan menggunakan gerbang NOR. Langsung dicoba di sini. Ini masih error karena belum ada arus yang mengalir ya. Saat inputnya 1, input 1 ini akan menimbulkan output 1 di seberangnya. Oh ya, ini terdapat persilangan output satu gerbang ke gerbang yang lain. Di sini inputnya untuk output yang di bawah, output yang di atas untuk yang input yang di bawah, seperti itu. Nah, loopingnya di sebelah sini terjadinya. Nah, contohnya untuk yang ini. Dia inputnya 1, maka outputnya 0. Output 0 ini masuk ke dalam sini. Ini kan gerbang NOR. Kalau 0 dan 0, maka dia akan outputnya 1. Output 1 ini digunakan sebagai input yang ini. Input 1 dan 1 dinorkan menjadi 0. Seperti itu, dan berulang. Misal 1, dia 0. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, pada blok yang ketiga ini, dia bernilai error semua ya. Untuk yang pertama, dia kenapa bernilai error? Karena di sini tidak ada inputan dan juga tidak ada arus yang mengalir. Maka dia bernilai error. Lalu yang kedua, di sini ada gerbang XOR. Dia harusnya inputannya 2 gitu. Di sini cuma input 1 aja, maka dia error. Bisa dicontohkan seperti ini. Nah, seperti ini kan dia bisa. Kalau dia seperti ini dia bernilai error walaupun dijalankan. Nah, dia bernilai error. Sama seperti yang ini. Untuk XOR dan juga XNOR itu sama.
dia harus ada 2 inputan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerbang yang ini. Dia walaupun diubah inputan 0 atau 1, dia tidak ada arus yang mengalir pada outputannya, dia outputnya bernilai 0. Nah, gerbang ini jika dipasangkan dengan button, ini adalah button ya. Dan juga ada di sini ada D flip flop. Maka di sini ada arus yang mengalir pada outputnya. Nih. Mengapa demikian? Saat dia di klik berkali-kali di sini tidak ada arus yang mengalir, tetapi ada output yang ditimbulkan atau arus yang mengalir di sini. Karena D flip flop ini mendeteksi ada perbedaan atau perubahan arus di sumber di sini. Saat button diklik, maka ada arusnya. Saat button tidak diklik, tidak ada arus. Saat diklik ada arus dan dia berpindah. Saat dia diklik lagi, nah dia outputnya untuk 1 yang di atas. Ketika dilepas, dia tetap diklik lagi, dia akan berpindah yang outputnya di bawah, seperti itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu macam-macam gerbang untuk yang looping di Logisim. Di sini ada gerbang-gerbang yang terjadi looping, dan juga saya sudah menjelaskan macam-macam kabel pada Logisim, dan juga ada SR flip flop atau latch. Di sini ada D flip flop juga, saya jelaskan secara sederhana, dan juga sebelum saya juga menjelaskan tentang apa itu rangkaian sekuensial tadi di awal. Dan saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.